Hari ini gue seneng banget karena gue bakal ngomongin salah satu hal yang paling gue suka di dunia, yaitu One Piece. One Piece itu pastinya bukan cuma buat gue ya, buat semua orang itu pasti udah lebih dari sekedar manga. One Piece itu udah lebih kayak temen ya, temen dari kecil. Karena dari tahun 97 ya, kita udah dibuat penasaran sama Eiichiro Oda. Dan sampai sekarang itu menurut gue level konsistensinya itu bener-bener luar biasa. Trajektorinya naik, misterinya itu makin menarik, dan memang kita ini makin ke hook gitu. Gue nggak pernah merasakan hype yang seperti ini saat gue membaca manga lain. Mungkin juga karena memang manganya nggak terlalu panjang ya kalau manga lain, atau mungkin ya karena manga seperti Naruto atau Dragon Ball di seri-seri terbarunya ini udah mulai agak ceritanya agak jelek menurut gue. So kalau ngomongin One Piece ya lain ceritanya karena memang sampai sekarang udah 1031 chapter. Menurut gua tuh masih sangat-sangat bagus, dan buat kalian yang penasaran dan mungkin kalian pengen tahu, pengen ngikutin tapi merasa manganya terlalu panjang, sebenarnya live action movie ini tuh akan menjadi salah satu hal yang positif banget. Karena buat gue sendiri, live action movie atau series ini akan lebih membawa banyak dampak positif daripada dampak negatif. Pertama, kalau kita ngomongin cast-nya One Piece ya, menurut gue ini udah cukup keren dan cukup menarik. Satu, secara sekilas menurut gue memang semuanya itu udah mirip banget. Kecuali mungkin Tas Skyler ya yang maranin Sanji. Sekilas kalau belum di make up menurut gue emang lebih mirip Eminem. Dia lebih cocok ya jadi God Enel. Tapi ya kita kan nggak tahu ya sebelum dia meranin dan sebelum dia di make up nanti. Tapi kalau gue lihat dari pemerannya cukup diverse ya, gue juga seneng. One Piece ini kan kalau si Oda ngomong di komik, Luffy itu dari Brazil, Zoro itu dari Jepang, Nami itu kalau nggak salah dari uh, Amerika atau Inggris ya kan, terus Usopp dari Afrika dan Sanji itu dari Prancis. Nah di sini kita juga bisa lihat bagaimana Inaki Godoy yang memerankan Luffy itu dari Meksiko ya, ya sama-sama Latin. Terus kita lihat juga Makenyu itu udah terkenal, dia dari Jepang of course. Lalu kita lihat ada Emily Rudd, itu cocok banget jadi Nami, secara fisik itu keren banget. Dari Amerika ya, udah cukup terkenal juga, pernah main di Fear Street-nya Netflix. Lalu kita juga lihat si Jacob yang meranin Usopp, dan Tas Skyler ini juga dua-duanya kalau nggak salah orang British. Nah, kita bisa lihat bagaimana sebenarnya walaupun secara physically itu ada yang bilang mirip, ada yang bilang enggak, menurut gue itu nggak gitu penting sebenarnya. Karena dengan nanti touch dari make up dan lain-lain, menurut gue ya pasti akan sama lah, pasti akan dapat vibes-nya. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana mereka mendapatkan penghayatan yang pas untuk setiap karakter yang kita udah kenal banget. Di sini menurut gue yang paling tricky adalah si Inaki Godoy yang pastinya meranin Luffy, kapten kita tercinta. Luffy itu kalau kita lihat ya, karakternya ini kan emang sangat-sangat menarik gitu. Dibilang kompleks sih enggak, tapi saat dijadikan live action menurut gue ini akan sangat-sangat challenging, terutama untuk si Inaki Godo yang gue sendiri nggak gitu perhatiin track recordnya udah banyak atau enggak, tapi kayaknya sih ya dia kan masih muda gitu, pemain film baru. Kita bisa lihat bagaimana Luffy itu kan karakternya konyol, bodoh, cuek, bener-bener ya karakter anak-anak, karakter anak muda yang bener-bener seenaknya. Tapi di satu sisi sebagai karakter utama dan sebagai kapten ya dari kru bajak laut topi jerami ini, dia pasti punya satu atau dua momen yang dia tuh bisa tiba-tiba shift. Sifatnya itu berubah, dia menjadi sangat keras, sangat keren, dia menjadi tegas, dia juga bisa menunjukkan karakter marah, menunjukkan ekspresi yang cukup garang. Dan di sini tuh kalau di manga kita bisa lihat ya bagaimana si Oda itu menggambarnya yang cukup baik gitu, sangat baik bahkan. Tapi di live action kita akan sangat menarik gitu melihat si Inaki Godoy ini, karena kalau treatmentnya salah menurut gue Luffy ini tuh akan terlihat seperti sosok karakter yang emang jatuhnya nyebelin aja, bener-bener semaunya seenaknya, dan kalau diperaninnya salah ya akan cukup kelihatan lah pasti oleh para fans atau mungkin orang-orang yang udah biasa ngelihat karakter Luffy di manga. Jadi balik lagi kalau buat gue itu yang penting adalah bagaimana setiap pemeran ini bisa menghidupi karakternya gitu. Kayak si Makenyu, dia meranin Zoro ya dia harus bisa mempunyai ekspresi yang benar-benar cuek ya kan. Si Emily Rudd juga dengan Nami dia juga harus bisa punya ekspresi yang ada keibuannya, karakternya juga ada yang centilnya, ada juga nyebelinnya, ada juga tegasnya. Nah itu
kita lihat bagaimana semua ini tuh akan kelihatan banget di One Piece live action ini, karena kan gue yakin ya mereka akan memulai dengan East Blue Saga. Secara yang dikasih lihat ini adalah 5 pemeran utama di awal cerita One Piece sendiri. Kita lihat bagaimana cerita-cerita awal One Piece ini tuh emang membutuhkan banyak membutuhkan banyak sentuhan drama pastinya. Ya kan, kita lihat bagaimana di Arlong Park itu kan Nami penting banget perannya. Ya kan, dia bener-bener nangis, dia bener-bener terluka, dan di sana tuh kita bisa lihat bagaimana nanti acting dari si Emily Rudd ini tuh eh, semirip apa dia dengan Nami yang ada di manga, ya kan. Seenggaknya sehidup apa dia bisa membuat si karakter Nami ini tuh stand out, karena memang karakter Nami ini penting banget sebagai fondasi dari cerita One Piece. Kedua, menurut gua Netflix ini harus bisa mengadaptasi apa yang dilakukan oleh Marvel Studio. Seperti yang kita tahu, Marvel ini kan udah menghidupkan banyak sekali karakter komik ke live action ya, Marvel Cinematic Universe dan lain-lain lah, DC juga. Kita bisa lihat bagaimana treatmentnya ini memang harus seperti itu. Kita tahu bagaimana panel manga yang dibuat Oda ini kan cartoonish banget, fun banget, fantasy banget. Menurut gue kayak nggak mungkin diadaptasi plek-plekan, bener-bener copy paste ke live action gitu. Menurut gue itu malah akan aneh. Yang harus dilakukan adalah mereka tuh kayaknya harus bisa tone down apa yang ada di manga menjadi lebih realis. Jadi menurut gue ini tuh nggak perlu plek-plekan persis sama seperti manga One Piece, tapi memang vibes-nya akan dapet. Kita juga bisa lihat kayak banyak hal yang mungkin nggak perlu terlalu diribetin gitu. Kayak menurut gue, si Jacob yang meranin Usopp kayaknya nggak perlu juga dia punya hidung panjang kayak Pinocchio seperti Usopp di manga. Atau kita juga gue nggak merasa Sanji itu bisa setiap kali dia melihat cewek dia mimisan atau matanya berubah jadi hati. Menurut gue akan konyol kalau dibuat seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat banyak karakter yang kayaknya nanti akan tricky gitu. Kita bisa lihat ada Buggy the Clown, kita lihat ada Arlong, ya kan. Banyak karakter yang menurut gua akan sangat menarik gitu, apalagi banyak manusia ikan gitu nanti kan di arc terakhir mungkin di series ini di Arlong Park itu kan akan banyak sekali karakter-karakter yang unik. Nah, menurut gua nih challenge banget buat Netflix, dan akan lebih bagus kalau mereka tuh nggak maksa. Jadi menurut gua di tone down dikit aja, bikin kita lebih merasa ini realis, dan I think ya it will be fine kalau mereka bisa dapetin treatment yang pas sama seperti apa yang dilakukan oleh Marvel atau DC selama ini. Lalu yang ketiga menurut gue adalah sebenarnya nothing tulus sih live action ini. Kita bisa lihat ya, di masa lalu banyak kegagalan dari adaptasi manga. Dragon Ball Z kacau balau, Attack on Titan, Death Note juga nggak terlalu dipuji juga sama kritikus film. Lalu kita bisa lihat ada yang parah banget ya, Avatar The Last Airbender itu juga cukup parah. Gue melihat bagaimana sebenarnya treatment-treatment di masa lalu itu nggak gitu bisa juga dijadikan patokan di masa sekarang. Pertama, karena memang yang megang ini Netflix. Netflix tahu sebesar apa One Piece, semasif apa One Piece, sepenting apa One Piece. Jadi menurut gue treatmentnya juga akan berbeda. Dari budget juga berbeda, dari masa, dari zaman, dari waktunya juga udah berbeda. Dan kita bisa lihat Oda ya, walaupun memang sebenarnya keterlibatan Oda itu buat gue nggak terlalu penting, karena ya dia bilang kan dia nggak dukung ya, ya pasti menurut gue karena ini kan adaptasi karya dia, nggak mungkin dia nggak dukung ya kan. Jadi buat gue tuh sebenarnya si adaptasi ini tuh harusnya akan jauh lebih bagus gitu. Kita bisa lihat juga bagaimana ini jadi kesempatan buat orang-orang yang di awal mungkin mau ngikutin One Piece tapi merasa udah kepanjangan. Jadi mereka itu bisa memulai dari live action ini. Dan saat live action ini mulai ya, gue rasa juga kita sebagai fans apapun nanti hasilnya pasti akan enjoy gitu. Setidaknya di 1 atau 2 episode pertama. Dan saat misalkan live action ini juga nggak terlalu bagus atau bahkan jelek, menurut gue ini sama sekali tidak akan mengurangi kecintaan kita terhadap One Piece, nggak membuat kita stop baca One Piece, nggak membuat orang-orang stop untuk bikin teori tentang One Piece setiap harinya, nggak sama sekali. Malah ini sebenarnya adalah dimensi baru yang membuat kita ini jadi lebih cinta sama One Piece gitu. Kayak kita diberi kesempatan baru untuk menikmati One Piece dalam bentuk yang berbeda. Jadi buat gue sih, kayak Dragon Ball dulu gitu, itu kan tahun 2009 ya.
treatmentnya pasti udah beda banget zamannya. CGI mungkin udah beda, special effect juga udah beda, mungkin dari cara penyutradaraan udah beda, script writingnya udah beda. Gue rasa semua itu tuh akan sangat berperan gitu. Dan One Piece kali ini tuh untungnya ya dibuat di zaman dimana segala sesuatunya itu kayaknya udah lebih canggih, udah lebih mudah ya kan. Walaupun mungkin juga netizen bakal lebih julid, bakal lebih banyak komen, tapi tetap buat gue ini nothing tulus. Ini sebenarnya malah kesempatan banget untuk menggait animo masa yang baru yang tadinya nggak kenal One Piece. Siapa tahu malah akhirnya bisa ngehook dan ngikutin One Piece nggak cuma di filmnya, tapi juga mungkin ke manganya. Jadi buat kalian yang udah terlalu khawatir sama live action ini, menurut gue santai aja. Bagus ataupun jelek, sukses ataupun tidak, ini sama sekali tidak akan mengganggu kita dengan apa yang sudah kita tanamkan pada One Piece selama ini. Kecintaan kita, kesukaan kita, menurut gue itu tidak akan berpengaruh. Dan tetap sih buat gue ini akan menjadi satu kesempatan baru, dan gue pun pasti akan tetap baca teori One Piece apapun hasilnya nanti ya, film bagus atau jelek. Gue setiap hari itu masih pasti ada aja nyempetin waktu untuk nyari satu atau dua teori yang mungkin bisa membuat gue lebih mendalami cerita One Piece, membuat gue bisa lebih cerita sama teman-teman gue tentang bagaimana bagusnya One Piece gitu kan. Jadi buat gue sih ini adalah kesempatan baru, kalian tuh santai aja, dan menurut gue cukup didukung, cukup ditonton, dan nanti setelah filmnya muncul, setelah diadaptasi langsung oleh Netflix, kita baru bisa komen lebih jauh, dan ya di sana sih baru kelihatan nanti mana yang mungkin real fansnya One Piece, mana yang bukan. Jadi kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, bisa komen, bisa subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam untuk para future Pirate Kings yang mungkin aja nonton video ini.